Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Investor Desa. Hari ini Kamis 11 Juli 2024. IHSG hari ini terpantau naik ya, 0,18%. Di sini saya akan membuat video tentang menganalisa saham untuk dibeli dan screening singkat di RTI Bisnis. Karena ada teman saya yang ingin dibuatkan video tentang bagaimana cara kita itu untuk memilih saham agar tidak terjerat kepada saham yang jelek ya teman-teman. Membeli saham itu perlu dianalisa ya teman-teman ya, supaya kita tidak beli saham yang kita beli tapi akhirnya sahamnya turun terus ya. Jadi kita itu beli saham malah merugi ya, tidak dapat untung ya. Membeli saham itu jangan ikut rekomendasi dari kayak sekuritas atau teman. Jadi kalau beli saham itu kita harus belajar ya teman-teman. Minimal kita tahu di RTI Bisnis ini kalau untuk screening saham itu sudah cukup ya teman-teman untuk pemula itu. Contoh ini sampai gas ini. Di sini ada overview, analisis, finansial, news. Di sini kayak berita tentang perusahaan. Ini dibaca teman-teman ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ini adalah earning per share. Ada dividen dan lain-lain di bawah ini. Salah simpel itu kita kalau membeli saham itu menurut Benjamin Graham IPS kali 10 teman-teman ya. IPS kali 10 itu kayak IPS-nya tahun 2023 Pegas ini kan 1177. Jadi 177 kali 10. Jadi harga wajarnya itu Pegas di 1770. Dan harga sekarang 1560. Jadi kita masih ada margin of safety itu beberapa poin, gak beberapa, banyak kan teman-teman. Menurut saya itu kata Benjamin Graham. Ada pula yang membeli saham itu berdasarkan dividen yang diberikan. Contoh ini, dividennya Pegas ini kan 148.
148 itu dikali 10 sama dengan 1480. 1480, jadi ini agak mahal, dan kali 20 2960. Jadi antara 1400 sampai 2960 itu harga yang masih worth it untuk kita beli kalau untuk dapat dividen, teman-teman ya. Ini ada 10 kali 20 itu ada salah satu YouTuber yang saya sering lihat itu seperti itu. Jadi kalau kali 10 itu biasa dapat berapa persen gitu. Minimal itu dapat 5 kalau sudah kali 20 itu. Minimal dapat 5%. Jadi kalau bisa kita ya beli yang kali 10. Seperti itu. Jangan membeli saham karena mungkin membeli saham karena warnanya bagus, atau kita membeli saham karena produknya di mana-mana, kayak contoh Unilever ya, produknya di mana-mana. UNVR ya, UNVR. Kita lihat 5 tahun. Tapi sahamnya turun terus. Kan produknya di mana-mana, tapi sahamnya turun terus. Jadi bukan berarti produknya di mana-mana kalau kita beli sahamnya itu menguntungkan, teman-teman ya. Jadi kita harus lihat laporan keuangannya yang disebut earning per share ini ya. Ini kalau EPS-nya cuma 126 kali 10 aja 1.200, ini 2.200. 2 kali lipatnya, teman-teman, lebih mahal. Kalau kalian membeli saham yang seperti itu, contoh kita pilih lagi MSP ya. Sama MSP ini kan rokok ya, teman-teman ya. Kita pasti jumpa produknya di mana-mana. Tapi 5 tahun ke belakang dari harga 3.900 sekarang tinggal 720. Turun terus, teman-teman ya. Jadi ini pentingnya kita membaca laporan keuangan. Cuma screening singkat ini, kalau teman-teman mau lebih dalam lagi bisa dipelajari lagi. Ini kan buat teman-teman yang baru mulai belajar. Baru mulai belajar tentang saham, apa sih yang kita analisa kalau mau membeli saham. Jadi seperti itu. Jangan membeli saham karena namanya bagus kita beli. Jangan seperti itu, teman-teman ya. Kita harus tahu apa yang kita beli. Jadi kalau kita tahu apa yang kita beli, kita tidak akan khawatir, teman-teman. Jadi proyeksinya seperti apa kita tahu. Jadi kita meminimalisir kerugian kita saat membeli saham. Sebenarnya ada beberapa
saham yang saya beli, yang salah saya beli, salah analisa, dan bahkan dulu tidak saya analisa karena namanya bagus, ya makanya saya buat video ini karena saya juga mengalami itu. Ini contohnya, ini Wika, teman-teman. Wika ini saya itu beli karena namanya saja bagus, dan saya tidak menganalisa laporan keuangannya seperti apa aja. Dulu juga mungkin belum terlalu mengerti, teman-teman ya, karena saya baru memulai investasi saham itu tahun 2021, teman-teman. Baru belajar. Saat ini juga belum terlalu mahir, cuma kalau sedikit-sedikit insya Allah bisa. Dan masih ada banyak lagi ya teman-teman, ini udah saya banyak yang jual, dan ini tinggal saham-saham yang saya pilih menurut saya itu kedepannya itu akan bagus dan memberikan saya cuan. Mungkin ini saja video yang dapat saya sampaikan buat Mas Alif. Semoga video ini dapat membantu, karena video yang saya buat ini adalah requestan dari teman saya ya. Semoga membantu dan kita dapat bersama-sama cuan di pasar modal. Sudah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.